menceritakan bagaimana keseruan kami di HH Skyview dan juga di Benteng Vandenberg. Jadi, jika kalian penasaran, check it out! Lihat nih, keadaan alam di sekitar HH Skyview Yogyakarta masih terlihat asli dan hijau, serta di sini masih banyak sawah yang aktif memproduksi berbagai macam tanaman untuk bahan pangan. Kan saya Sophia, di sini saya boleh wawancara sedikit nggak mengenai HH Skyview ini? Nah, oke. Jadi pertanyaan pertama, kakak kan sebagai penjual di sini ya. Menurut kakak gimana sih kondisi ekonomi di HH Skyview ini? Apakah sangat baik atau tidak seperti itu? Kalau saat ini masih turun naik untuk penjualannya, kadang ramai, kadang sepi. Tapi kalau mau mendekati bulan puasa biasanya itu sepi. Nanti kalau udah mau lebaran, habis lebaran itu biasanya libur sekolah, banyak anak-anak sekolah yang liburan terus main ke sini. Oh, berarti belum tetap ya kak ya? Iya. Naik turun. Lalu untuk pertanyaan kedua, kakak sendiri kan jual tos ya di sini ya. Lalu menurut kakak kenapa sih kok jarang yang jual produk-produk lokal di HH Skyview ini? Kalau di wisata Skyview kan kebanyakan pengunjungnya itu dari kalangan anak muda. Iya. Jadi kalau misal kayak sini kan Banyak yang minat. tarik ya, Iya. minatnya ke anak muda. Kalau yang orang tua tuh jarang. Jadi yang ditujukan tetap yang anak-anak muda, Iya. anak sekolah. Jadi karena target pasarnya beda ya kak? Iya. Oke, kalau gitu terima kasih ya kak atas jawabannya. Iya. Perkenalkan nama saya Sophia Elsa dengan siapa mas? Dengan Andi Arif. Andi Arif. Pak Andi di sini sebagai apa Di sini mas? sebagai edukator atau mungkin gampangnya sebagai pemandu musim Benteng Vandenberg Yogyakarta. Oh iya. Nah di sini saya memiliki beberapa pertanyaan ya mas ya. Boleh silakan. Yang pertama mengenai bagaimana sih kondisi benteng pada masa penjajahan dahulu itu? Ya, jadi benteng ini kan dibangun pada tahun 1760 Iya. atas permintaan VOC Belanda kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Maka Sultan kemudian membangunkan sebuah benteng yang nantinya digunakan sebagai tempat tinggal bagi para prajurit VOC Belanda yang ditempatkan di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Maka pada awal pembentukan benteng ini memang namanya belum Vredenburg, melainkan Rustenburg, yang artinya adalah tempat istirahat atau tempat Iya. peristirahatan. Nah, kemudian karena pembangunan bentengnya ini kurang memuaskan VOC, maka VOC meminta kepada Sultan untuk dibangun ulang. Maka dilakukanlah pembangunan ulang benteng pada tahun 1765 dan baru selesai pada tahun 1790. Umurnya lama ya mas ya? Jadi cukup lama, sekitar 20 tahun lebih pembangunan Iya. benteng memakan waktu. Kemudian setelah jadi, ya kondisinya lebih baik menurut VOC, maka kemudian terjadi sebuah peristiwa ketika pada tahun 1810 ya 1810 sampai dengan tahun 1811 terjadi aksi penurunan Sultan Hamengkubuwono yang kedua dilakukan oleh Belanda lewat Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu yang bernama Herman Willem Daendels. Maka Daendels kemudian setelah menurunkan Sultan Hamengkubuwono yang kedua mengganti nama dari benteng Rustenburg menjadi benteng Vredenburg. Nah, nama inilah yang kemudian bertahan sampai hari ini. Kemudian terjadi gempa bumi besar pada tahun 1867 yang mengakibatkan sebagian besar bangunan benteng Vredenburg mengalami kerusakan dan akhirnya dibangun ulang. Dan kemudian di tahun 1942 ya ketika Jepang kemudian masuk ke Indonesia, benteng kemudian direbut oleh pasukan Jepang. Oleh Jepang kemudian benteng Vredenburg ini dijadikan bukan hanya sebagai markas militer, tapi juga digunakan sebagai tempat untuk menangkap dan menahan para prajurit atau serdadu Belanda dalam masa Perang Dunia yang kedua. Kira-kira itu ya sejarah singkat mengenai fungsi dan peran dari benteng Vredenburg selama masa penjajahan. Iya. Lalu yang kedua ceritakan kondisi benteng pada saat ini dan Iya. fungsinya saat ini seperti apa mas? Tentu teman-teman tahu bahwa
fungsi dari Benteng Vredenburg saat ini adalah sebagai sebuah museum dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta yang secara resmi ya dijadikan sebagai unit museum itu pada tanggal 23 November tahun 1992. Setelah kemerdekaan, memang benteng ini sempat menjadi markas militer, ya markas militer Indonesia, kemudian juga sempat terbengkalai selama beberapa waktu sampai kemudian digunakan sebagai tempat kegiatan para seniman di Yogyakarta yang digerakkan oleh seorang seniman terkenal ya, seniman terkenal dari Jogja bernama Bagong Kusodiarjo. Begitu. Sampai kemudian ada ide untuk mengubah fungsi dari Benteng Vredenburg menjadi sebuah museum yang nanti memberikan informasi pengetahuan sejarah kepada masyarakat luas yang diinisiasi ya idenya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu yang bernama Daud Yusuf. Maka kemudian dilakukanlah pembenahan atau revitalisasi besar-besaran dari Benteng Vredenburg sampai kemudian menjadi sebuah unit museum sampai hari ini. Iya, tapi ini bentuknya masih sama ya, Mas? Bentuknya masih sama karena memang bangunan Benteng Vredenburg ini kan adalah bangunan cagar budaya. Ada aturan ya undang-undang yang melarang untuk mengubah bangunan cagar budaya sehingga kita bisa lihat ya secara fisik bangunan ini memang mempertahankan bentuk lamanya dari dulu dari zaman kolonial sampai hari ini. Begitu. Baik Mas, gitu terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Museum Benteng Vredenburg beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No, 2-4, Kelurahan Mupasan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta dengan koordinat geografis X7803026S dan Y11030631822. Tepatnya berada di depan Gedung Agung. Dan letak astronomis 7 derajat 481S 110 derajat 2159A7. 800.375 derajat 110, 366.378 derajat.